Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakina. Saya Hadis. Saya Nur Fadillah. Kami akan menjelaskan tentang tugas website kami yang kami buat, tentang cara-cara mulai dari tampilannya, kode programnya, dan CSS-nya. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakina akan menjelaskan tugas web kelompok kami. Yang pertama itu outputnya itu seperti ini tampilannya. Pertama, untuk program ini adalah sebuah halaman web yang menggunakan HTML dan Bootstrap 5.30 untuk membuat situs e-commerce yang menampilkan produk teknologi. Dengan header dan navigasi, ada sebuah navbar di bagian atas halaman ini yang berfungsi sebagai menu navigasi untuk mengakses berbagai bagian seperti home, product, about, dan kontak. Kemudian untuk kode programnya, yaitu terdapat beberapa kode program seperti meta ini, meta cursor TV ini, yaitu menentukan karakter encoding untuk dokumen HTML-nya. Kemudian untuk meta viewers ini fungsinya itu untuk menentukan cara halaman web di reader di perangkat mobile. Dan terdapat titel, yaitu bernama tugas kelompok ini untuk menentukan judul halaman web yang akan ditampilkan di tab brosurnya. Kemudian untuk link ini fungsinya itu menyertai file CSS dari framework Bootstrap untuk mendesain tampilan responsif dan modern dengan komponen siap pakai. Atributnya itu yaitu integrity dan juga cross origin untuk digunakan memastikan file yang diambil tidak rusak dan aman dari segala pihak ketiga. Kemudian untuk link rel ini meningkatkan performa halaman dengan melakukan prekonen ini ke server yang digunakan untuk mengambil font, yakni ke Google Font. Kemudian untuk link ref style-nya ini menyertakan file CSS eksternal yang terletak dari style.css untuk mendefinisikan gaya atau styling khusus dari halaman webnya. File ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan tampilan halaman lebihnya. Kemudian di sini terdapat halaman div class di dalam tag body ini. Div class head collection ini fungsinya untuk pembungkusan atau wrapper yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen bagian atas seperti header, termasuk navigasi dan header utama yang tadi. Kemudian untuk nav class barnya ini, navbar itu adalah komponen navigasi dari Bootstrap yang menyediakan menu untuk berpindah antar halaman, sedangkan navbar expand IK membuat navbar atau navigasi menjadi responsif dan akan merubah menjadi drop down di perangkat kecil atau mobile dan tetap tersebar pada layar yang lebih besar. Kemudian untuk div class container ini, kelas container adalah Bootstrap yang memberikan lebar konten yang terpusat dan responsif, memungkinkan tata letak yang rapi. Kemudian terdapat kelas navbar bertuliskan tugas kelompok web yang fungsinya ini untuk logo atau nama merek brand pada navbar. Kemudian untuk button class ini
fungsinya untuk tombol ini digunakan menampilkan atau menyembunyikan menu drop down pada navbar di perangkat kecil. Kemudian untuk div class collapse navbar collapse ini berfungsi untuk bagian menu navigasi yang akan tersembunyi atau muncul ketika tombol navbarnya ditekan. Terdapat UL ini fungsinya untuk UL navbar nav ms auto ini navbar-navnya itu kelas untuk membuat navbar navigasi dalam navbar. Sedangkan ms auto ini fungsinya itu untuk memberikan margin kiri otomatis yang membuat elemennya dalam daftar beralih ke sistem kanan. Kemudian untuk class new item MD3 ini merupakan elemen daftar untuk setiap navigasinya. Kemudian terdapat A-class yang sama dengan terdapat A-class seperti home, about, home, product, about, dan kontak. Ini berfungsi setiap A-nya itu adalah tautan navigasi yang mengarah ke bagian-bagian tertentu di halaman menggunakan ID seperti tanda pagar produk, tanda pagar home, about, dan kontak. Kemudian untuk header class hero selection ini merupakan hero selection sendiri adalah bagian yang sering digunakan untuk memberi tampilan yang lebih besar dan mencolok, biasanya untuk menonjolkan pesan utama atau produk. Sedangkan untuk di kelas kontainernya itu fungsinya sama seperti tadi, menyediakan kontainer responsif untuk elemen dalam header. Kemudian juga terdapat beberapa div class row alias yang fungsinya itu row sendiri adalah kelas bootstrap untuk membuat baris dalam grid system. Dan untuk kelas col12 div class col12 ini merupakan col12 membuat kolom ini mengambil seluruh lebar 12 kolom pada perangkat kecil. Terdapat H1 ini terdapat juga kelas P-class. H1 ini berfungsi untuk judul utama dengan ukuran besar yang sesuai dengan ukuran layar. Sedangkan untuk span class ini untuk P-class-nya atau P-class lead ini lead sendiri berfungsi untuk kelas dari bootstrap yang memberikan gaya pada teks untuk membuat lebih menonjol sebagai deskripsi utama, dan terdapat beberapa kalimat dalam P-class ini. Untuk button sendiri membuat tombol utama dengan kelas BTN primary. Dan untuk A-class-nya, A-class ini fungsinya untuk tautan ini bertindak sebagai yang mengarah pengguna ke halaman product.html. Contohnya seperti tampilan ini, ketika kita klik shop now maka akan mengarahkan ke tombol belanja dengan menyediakan produk yang dijual menggunakan website ini.
Kemudian untuk image ini berfungsi untuk gambar yang ditampilkan di sebelah kanan header. Di image ini terdapat sebuah gambar yang sudah dibuatkan folder di akses di sini. Jadi setiap kode yang dijelaskan tadi itu menjelaskan bagian atas halaman web dengan menu navigasi yang responsif dan header yang menampilkan pesan utama dan gambarnya. Dan juga ada penjelasan tentang navbar memudahkan navigasi ke bagian tertentu di halaman. Untuk sementara bagian hero-nya menarik perhatian pengunjung dengan teks tombol dan yang besar mengarah ke halaman produk. Baik, saya Nur Fadila, saya akan menjelaskan tentang halaman About. Di mana halaman About ini menjelaskan tentang Teacher Hub. Dan kode programnya yaitu yang pertama, di mana baris div ID ini mendefinisikan sebuah jangkar dengan ID about. Jangkar ini berfungsi sebagai penanda dalam halaman web, memungkinkan pengguna untuk langsung menuju ke bagian ini dengan menggunakan tautan yang mengarah ke about. Terus yang di baris selanjutnya div kelas kontainer, di mana baris ini membuka sebuah elemen div dengan kelas kontainer. Elemen div ini berfungsi sebagai wadah untuk konten di dalamnya. Selanjutnya di halaman div kelas, di mana baris ini membuka elemen div lain dengan kelas row. Kelas ini menunjukkan bahwa elemen ini akan mengatur konten di dalam format baris. Selanjutnya di halaman image, di mana ini menyisipkan gambar ke dalam halaman web. Atribut src menentukan lokasi gambar. Kelas digunakan untuk mengatur tampilan gambar agar responsif dan berbeda di tengah. Dan alt memberikan teks alternatif untuk menggambarkan jika gambar tidak dapat ditampilkan. Selanjutnya di baris div kelas col 12 ini membuka elemen div lain dengan kelas. Div kelas col 12 mirip dengan baris sebelumnya. Kelas ini mengatur tata letak elemen. Selanjutnya di mana baris H2 kelas, yaitu baris ini menambahkan judul tentang Teacher Hub dengan format tabel, warna primer, ukuran dan padding bawah. Terus bagian baris P kelas about text, di mana baris ini menambahkan paragraf yang menjelaskan tentang Teacher Hub. Selanjutnya di baris button kelas, di mana baris ini menambahkan tombol dengan teks baca lebih lanjut tentang sekarang.
Kelas-kelas yang digunakan mengatur tampilan dan gaya tombol. Terus selanjutnya, halaman div. Bars ini menutup elemen div dengan kelas row. Oke, selanjutnya di sini saya Hadis akan menjelaskan tentang fitur utama. Yang dimana fitur utama di sini terbagi menjadi 3 kotak yang masing-masing terbagi atas. Yang pertama di sini ada teknologi inovatif, yang kedua ada kualitas asuransi yang dimana di dalamnya terdapat penjelasan, dan yang ketiga ada pengiriman tepat waktu. Dan untuk kode programnya di sini kode program terbungkus dalam satu div. Di dalam div yang dimana fungsinya itu menampilkan 3 fitur utama dari produk yang masing-masing dalam sebuah kartu. Selanjutnya ada ikon-ikon yang digunakan untuk menampilkan ikon seperti terkait dengan masing-masing fitur. Ada yang dimana fitur-fiturnya ada teknologi inovatif, kualitas asuransi, dan pengiriman tepat waktu. Seperti inilah tampilan kode programnya. Selanjutnya di sini masuk di halaman selanjutnya itu produk kami, yang dimana produk kami di sini terbagi atas 3 bagian. Yang di sini terdapat ada semua produk, yang dimana semua produk ini menampilkan seluruh produk-produk yang dijual dalam sistem informasi yang kamu buat. Selanjutnya di sini ada virtual reality dan ada headphone. Untuk selanjutnya untuk kode programnya, di mana di sini terbungkus dalam div, yang dimana dalam div ini terdapat list yang fungsinya itu untuk membuat tab navigasi, di mana pengguna bisa melihat kategori produk yang ingin dilihat atau semua produk virtual reality dan earphone. Selanjutnya di sini menggunakan bootstrap. Kode program ini menggunakan bootstrap untuk membuat konten tab yang dapat dipilih oleh pengguna. Selanjutnya di sini ada bagaimana sih cara kerjanya untuk mengakses atau jika kita ingin membeli produk yang kami jual. Yang dimana di sini terdapat di sini kode programnya dibungkus juga dalam div. Di mana kode programnya di sini kode programnya berfungsi untuk membuat accounting yang bersifat pernyataan dan jawaban terkait dengan cara menelusuri produk, pemesanan, dan kepuasan pelanggan. Ini adalah contoh kode programnya. Selanjutnya di sini ada setiap bagian accounting dapat diperluas untuk menampilkan penjelasan lebih lanjut saat tombol diklik. Yang contohnya seperti pada gambar, di mana di saat kita mengklik maka akan menampilkan penjelasan lebih lanjut terkait apa yang akan kita bagaimana untuk mengakses atau mencari pesanan yang tercantum dalam aplikasi. Selanjutnya di sini ada footer.
di mana footer ini menampilkan bagian footer dari halaman web dengan teks hak cipta di bagian bawah halaman. Selanjutnya di sini ada script box dan icons, di mana ini adalah contoh kode programnya, yang dimana kode programnya ini berfungsi untuk menyertakan pustaka Bootstrap JavaScript untuk menangani interaksi seperti tab dan chording. Dan selanjutnya menyatakan pustaka icons untuk menggunakan ikon di dalam tampilan web. Mungkin cukup sekian dari saya. Jadi dari web penjelasan yang saya sampaikan tadi, di sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan, yang dimana halaman web ini dirancang untuk menampilkan produk teknologi dengan fitur utama, pilihan kategori produk melalui tab, penjelasan cara kerja dengan ascending, serta footer. Struktur ini menggunakan Bootstrap untuk styling dan interaktivitas secara icons untuk menampilkan icon. Itulah tadi penjelasan. Ini adalah contoh-contoh penjelasan dari kode program tadi, yang dimana telah saya jelaskan sebelumnya. Ini menggunakan ikon-ikon untuk styling dan interaktivitas. Baik, selanjutnya saya Sakina, kita akan menjelaskan bagian CSS-nya. Di bagian CSS ini terdapat variabel CSS dengan primary color, dengan warnanya. Ini mendefinisikan variabel CSS ini disebut dengan primary color, dengan warnanya itu pagar 349 dB. Variabel ini bisa digunakan untuk di seluruh dokumen CSS, merujuk pada warna utama dan memudahkan pemeliharaan dan perubahan warna secara global. Selanjutnya di body. Di body ini terdapat color untuk mengatur warna teks di seluruh halaman menjadi warna abu-abu atau gelap, yang memberi kontras baik pada latar belakang. Kemudian font family dengan teks Roboto dan juga sans serif, ini menetapkan font utama untuk teks di halaman menjadi font Roboto, dan jika tidak menggunakan font sans serif. Roboto ini adalah font tulisan yang diambil dari sebuah website, dan juga kemudian untuk navbar brand ini terdapat font size dengan 30 px yang mengatur ukuran font untuk elemen dengan kelas navbar brand. Biasanya itu namanya atau logo brand di navbarnya menjadi 30 pixel untuk membuat lebih besar dan lebih mudah dibaca. Kemudian untuk navlink ini terdapat font size 18 px dengan importal, maksudnya itu untuk mengatur ukuran font untuk elemen dengan kelas navlink menjadi 18 pixel. Penggunaan immortal ini fungsinya itu untuk memastikan bahwa aturan ini mengesampingkan aturan lain yang mungkin bertentangan.
Kemudian terdapat font weight 500 yang fungsinya untuk menetapkan ketebalan font menjadi medium atau setengah tebal, memberikan tampilan teks yang lebih jelas. Kemudian terdapat hexation. Hexation ini di dalamnya terdapat background image linear gradient 180 deg atau warnanya menambahkan gambar latar belakang berupa gradiasi linear dengan arah gradiasi 180 derajat untuk menciptakan efek latar belakang yang lembut dan menarik. Kemudian untuk navbar blank text primary ini fungsinya itu untuk color sendiri untuk mengubah warna teksnya pada elemen dengan kelas navbar dan teks primary menjadi biru. Dengan penggunaan immortal sama seperti tadi untuk memastikan diterapkan aturan lain yang bertentangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai CSS, yang dimana di sini ada PTN primary, yang dimana dia mengatur warna latar belakang tombol dengan kelas BTN primary menjadi biru, dan pengguna important memastikan bahwa aturan ini memiliki prioritas tinggi dan mengesampingkan aturan lain yang mungkin bertentangan. Selanjutnya di sini ada border none, yang dimana ini menghapus border garis atau garis tepi pada tombol dengan kelas BTN primary, yang dimana dia memberikan desain tombol yang lebih bersih dan modern. Selanjutnya di sini ada navbar link, yang navbar link ini dimana dia ini hover, yang dimana hover ini mengatur warna teks link dari navbar atau elemen dengan kelas navlink menjadi biru saat kursor mouse berada di atasnya. Hover effect ini memberikan interaksi visual yang jelas pada elemen navbar ketika pengguna mengarahkannya dengan mouse. Selanjutnya di sini ada font size. Yang font size ini 18px, yang dimana ini mengatur ukuran font atau ukuran tulisan untuk semua elemen paragraf. Di halaman menjadi 18 pixel. Ini membuat teks paragraf lebih besar dan lebih mudah dibaca. Selanjutnya di sini ada BTN primary, yang dimana dia di sini berkode hover. Ini mengubah warna latar belakang tombol dengan kelas BTN primary menjadi warna biru muda saat kursor mouse berada di atasnya. Ini menciptakan efek hover yang memberikan respon visual saat pengguna mengarahkan kursor ke tombol. Selanjutnya di sini ada blue back, yang dimana terdapat background color yang mengatur warna latar belakang elemen dengan kelas blue BG menjadi biru, memberikan latar belakang yang konsisten dengan warna utama situs. Selanjutnya di sini ada color, yang dimana color ini mengatur warna teks elemen dengan teks menjadi putih, memberikan kontras yang baik dengan latar belakang biru agar teks lebih mudah dibaca. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Yang pertama, unicorns, di mana color pagar 0A mengatur warna ikon, misalnya ikon dari font atau pustaka Lonicon menjadi biru, memberikan tampilan yang konsisten dengan tema utama. Selanjutnya, background color, di mana pagar F2 menerapkan warna latar belakang ikon menjadi abu-abu terang, memberikan kontras yang halus dengan ikon warna biru. Terus, padding 10 pixel memberikan ruangan di sekitar ikon sehingga ikon tidak terlalu menempel pada tepi latar belakang. Selanjutnya, height 30 pixel dan width
30 pixel, di mana mengatur ukuran ikon menjadi 30 x 30 pixel, memberikan ukuran yang konsisten dan proporsional untuk ikon. Terus margin bottom 12 pixel, di mana memberikan ruangan di bawah ikon sebesar 12 pixel, memastikan elemen di bawahnya tidak terlalu dekat dengan ikon tersebut. Terus di bagian navbar tabs, di mana border name menghapus border pada elemen, biasanya digunakan untuk tab navigasi, memberikan tampilan yang lebih bersih tanpa garis tepi yang mengguna. Terus navbar tabs aktif, di mana background color yaitu pagar 0A, di mana mengatur latar belakang lab yang aktif menjadi biru. Pengguna important menjadi aturan ini diterapkan meskipun ada aturan lain yang bertentangan. Terus border none menghapus border pada poster, memberikan tampilan yang lebih bersih dan modern. Terus poster session, di mana background color yaitu pagar 0A mengatur warna latar belakang bagian footer menjadi biru dengan important untuk memastikan aturan ini memiliki prioritas tinggi. Selanjutnya border menghapus border pada footer, memberikan tampilan yang lebih bersih dan modern. Selanjutnya bagian soft text decoration, di mana menghapus garis bawah dari teks di elemen dengan kelas. Biasanya digunakan untuk tautan atau tombol, memberikan tampilan yang lebih bersih dan profesional. Selanjutnya color white mengatur warna teks menjadi putih, menjaga konsistensi dengan desain yang lebih terang dan memberikan kontras yang jelas dan dengan latar yang lebih gelap. Baik, saya Sakinah akan menjelaskan tentang web kami. Web ini terdapat fitur home, product, about, kontak, dan juga shop now. Apabila kita ingin berbelanja, maka akan mengarahkan ke fitur ke belanja. Dan juga di sini terdapat beberapa tentang touch grab, alat touch grab, yang dimana sudah ada juga penjelasannya dengan fitur utama dan juga produk apa saja yang kami jual dan cara-cara kerja produk tersebut. Untuk pengujiannya sendiri, pengujiannya itu di pengujian ini untuk performanya itu 88 dan accessibility-nya 96, best praktiknya itu 100 dan CEO-nya itu 85 dengan kecepatan 4,6 second. Dan untuk tampilan di desktopnya itu performanya itu 95, accessibility-nya itu 96, best price-nya itu 100 dan CEO-nya itu 83. Dengan kecepatan speed index-nya itu 0,6 second.
Baik, itulah tadi penjelasan tentang website kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.